Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Azam dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan terkait deskripsi, izinkan saya menjelaskan latar belakang pemilihan kita dalam bisnis ini. Jadi bisnis kita atau produk kita ya produk apa? Produk kita namanya Palm Capture Tech, yang mana Palm itu telapak tangan, Capture itu pengambilan, Tech itu teknologi pengambilan telapak tangan. Nah, ini kita berangkat sebelum lanjut ke deskripsi, izinkan saya menjelaskan tentang latar belakang pengambilan ide kita. Nah, jadi ide ini sebenarnya sudah ada ya, sudah banyak diterapkan di teknologi, cuman masih ada permasalahan yang masih, berlaku di teknologi tersebut. Permasalahannya ada 2 kalau saya rangkum. Yang pertama ialah kesalahan pengambilan dari telapak tangan itu sendiri, dalam artian faktor seperti pencahayaan, faktor seperti jarak mempengaruhi pengambilan keputusan dari telapak tangan itu sendiri. Jadinya nanti mempengaruhi dari, eee, keputusan yang diambil oleh AI atau robot gitu kan yang memproses dari model telapak tangan itu. Yang kedua ialah bahwa telapak tangan ini masih ngikutin apa yang diberikan oleh developer, dalam artian user hanya mengikuti gerakan telapak tangan yang disesuaikan untuk fitur tertentu dari para developer. Kekurangannya apa? User tidak bisa memberikan gerakan tangan yang dia sesuai untuk fitur tertentu. Nah, solusi kita akan memberikan pertama menyelesaikan permasalahan tadi yang mana banyak error dalam pengambilan telapak tangan, yang kedua, kita akan membuat teknologi ini bisa custom, dalam artian user bisa memberikan gerakan telapak tangan mereka tersendiri untuk fitur yang tertentu gitu. Jadi nggak disesuaikan oleh developer. Dari 2 permasalahan itu kita lanjut ke produk ini. Nah, lanjut ke deskripsi yang akan disampaikan oleh rekan saya Arifin, kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Muhammad Syarifuddin dengan NIM 12170500021. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan aplikasi apa yang kita gunakan. Oke, yang pertama ada aplikasi yaitu Palm Capture Tech. Palm Capture Tech merupakan inovasi dalam bidang fotografi yang dimana memanfaatkan hand gesture atau gerakan tangan untuk memberikan pengalaman kepada pengguna dalam mengambil video maupun foto. Pada model bisnis ini, kami yaitu kelompok 4 mengusung kemampuan mengambil gambar dalam gerakan telapak tangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencoba fitur-fitur baru yang ada pada aplikasi smartphone mereka. Oke, fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam aplikasi ini? Yang pertama ada Gesture Active Setter. Gesture Active Setter yaitu memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dengan cara menggenggam tangan ataupun melakukan gerakan secara spesifik. Kemudian aplikasi akan merespon gerakan tangan tersebut untuk menangkap gambar maupun video. Kemudian yang kedua ada fitur Zoom Control with Pinch Gesture. Zoom Control with Pinch Gesture ini kita bisa mengatur zoom in ataupun zoom out dengan gerakan-gerakan tertentu. Gerakan apa aja sih yang bisa digunakan? Gerakan yang biasa digunakan untuk zoom in ataupun zoom out yaitu dengan cara seperti ini. Membuka untuk zoom in, kemudian kita tutup untuk zoom out. Itu adalah fiturnya. Oke, yang ketiga, mari kita lanjut. Itu gesture based mode switching. Gesture mode switching ini apa? Kita bisa menggunakan uh, berpindah-pindah mode, yaitu dengan cara geser kanan kiri, yaitu untuk menggeser mode. Yang pertama ada mode video, foto, potret, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada exposure adjustment with hand movement. Apa sih? Dan exposure adjustment with hand movement ini? Nah, exposure adjustment with hand gesture ini kita bisa mengatur exposure yang kita inginkan cara gerakan tangan yaitu dengan cara menggeser, kemudian ditekan terlebih dahulu, kemudian kita geser ke kanan, ke kiri untuk mengatur cahaya yang kita inginkan. Kemudian yang kelima ada customizable gesture short. Jadi kita bisa mengkustomisasi gerakan tangan apa aja sih yang kita pengen untuk mode video ataupun mode foto. Untuk berpindah-pindah mode kita bisa menggunakan gerakan tangan yaitu dengan cara dikustomisasi. Jadi hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, kemudian juga untuk bisa meningkatkan kreativitas pengguna dalam menggunakan aplikasi kamera tersebut. Kemudian yang terakhir ada gesture based self timer.
Nah, apa sih fitur ini? Fitur ini yaitu kita bisa mengambil gambar, kemudian timer akan muncul ketika kita melakukan gerakan tersebut. Misalkan kita membuka telapak tangan seperti ini, kemudian, eee, kamera akan merespon, yaitu dengan cara timer akan menyala selama detik yang kita inginkan. Hal itu juga bertujuan untuk memudahkan pengguna dengan cara mengambil foto dari jauh, kemudian kita bisa menggunakan gerakan tangan seperti ini, dan akhirnya foto akan tertangkap. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Eee, saya lanjutkan kepada rekan saya yaitu Arif. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Arifin. Perkenalkan nama saya Arif Rahman Sopian. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis. Palm Capture dapat diunduh secara gratis untuk mendapatkan fitur premium seperti exposure lanjutan dan kontrol fokus. Dapat diakses melalui pembelian dalam aplikasi atau berlangganan bulanan. Model bisnis terbagi menjadi dua, yaitu strategi pemasaran palm capture dan program referensi. Dimulai dari strategi pemasaran palm capture, kampanye teaser di media sosial. Membuat kampanye teaser dengan membuat video pendek dan tagline di media sosial. Kedua adalah video tutorial interaktif, membuat serangkaian video yang menjelaskan fitur palm capture di media sosial. Yang ketiga, program penghargaan penggunaan baru. Memberikan fitur premium dan diskon bulanan untuk pengguna baru yang mengunduh aplikasi. Yang keempat adalah kolaborasi dengan fotografer dan influencer. Menggandeng fotografer dan influencer membuat konten menggunakan Palm Capture ini. Selanjutnya program referensi. Yang pertama adalah mengimplementasikan program, penggunaan diberikan intensif untuk mengajak teman-temannya menggunakan Palm Capture. Yang kedua, konten edukasi dan tips, membuat konten edukatif di media sosial tentang penggunaan Palm Capture. Yang ketiga, diskon penawaran spesial, menawarkan diskon dan penawaran spesial pada pengguna berlangganan bulanan. Yang keempat, partnership dengan pabrikan smartphone, mencari kesempatan kemitraan dengan pabrikan smartphone sebagai aplikasi default di smartphone. Yang kelima, event virtual dan fotografi, kontes fotografi, menyelenggarakan event virtual atau kontes fotografi menggunakan Palm Capture. Yang keenam atau yang terakhir ada feedback dan pengembangan produk, di mana memberikan feedback melalui ulasan di toko aplikasi atau melalui platform media sosial. Sekian dari saya mengenai model bisnis. Saya lanjut ke rekan saya. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke bagian SRM, System Requirement Modeling. Sistem Requirement Modeling itu apa? Secara penjelasan, Sistem Requirement Modeling itu terdiri dari dua hal, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan tentang dua hal tersebut di produk kita. Nah, produk kita itu membutuhkan kebutuhan fungsional seperti apa? Pertama, kami membutuhkan model machine learning yang bisa menerima dataset dengan cepat dan tepat. Ini nanti akan berpengaruh kepada performa aplikasi, dan tepat itu nanti berangkat dari permasalahan kita yang mana pengambilan keputusan dari telapak tangan itu masih salah gitu kan. Makanya harus cepat dan tepat. Yang kedua ialah keberadaan dataset ya harus disimpan secara lokal gitu kan. Makanya pertama keberadaan dataset dulu, karena keberadaan dataset itu akan menjadi penting karena kita akan ngasih makan ke model machine learning kita dataset. Kalau memang tidak ada secara online dan open source, maka kita akan menyediakan tersendiri untuk aplikasi kita. Nah, yang ketiga ialah aplikasi harus memiliki database lokal. Ini akan menjadi penting nantinya, kenapa? Karena nanti akan dilaksanakan biar performanya tinggi. Nanti kalau parameternya lambat atau tidak ada, bisa kita akses juga tetap dengan cepat dan juga, dengan offline gitu kan, karena memang kita simpan di database lokal, bukan di cloud gitu kan. Nah, ini untuk fungsional. Yang untuk non fungsional, pertama ya performa tinggi. Ini ditunjang tadi dengan salah satunya tadi, model machine learning kita harus bisa cepat dan tepat. Itu bisa performa tinggi, dan keamanan privasi ini menjadi penting karena kita mengambil data foto gitu kan, yang mana bisa jadi kredensial bagi user. Makanya kita harus memperkuat struktur keamanan kita nanti di aplikasi. Yang ketiga ya kemudahan terbuka pengguna. Ini udah menjadi tempat tempat permasalahan dari para set produk itu kan, di mana setiap produk harus bisa menyesuaikan dengan kenyamanan para user. Nah, ketersediaan saat offline, makanya tadi saya ingin ada database secara lokal, biar apa? Biar bisa diakses secara lokal, secara lokal dan offline, biar nanti kalau umpamanya tidak ada internet, para user juga bisa bisa mengakses. Nah, yang paling utama adalah di yang terakhir nih, fleksibilitas konfigurasi, dalam artian dari pengambilan telapak tangan ini biasanya konfigurasinya masih disesuaikan oleh para developer gitu kan, bukan player user. Jadinya user cuma bisa ngikutin apa yang sudah disediakan oleh developer. Nah, dari kita sendiri ingin bagaimana caranya para user itu bisa mengcustom telapak tangan seperti apa yang disesuaikan untuk fitur seperti apa. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait SRM. Saya lanjutkan kepada teman saya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Azam. Berikutnya adalah analisis sistem.
Pertama, kita itu memiliki satu sistem yang merupakan palm capture tech. Sistem kita itu menggunakan sensor gerak untuk mendeteksi gerakan tangan seperti ini, ataupun ini, ataupun ini. Untuk mendeteksi gerakan tangan tersebut dan mengubahnya menjadi komen pada aplikasi kamera. Jadi kita itu menggunakan sistem integrasi menjadi sistem integrasi kamera. Nah, sifat dari sistem yang kita buat ini adalah background application. Jadi kita bisa melihat ada seperti notif bar, navigation bar di samping pada aplikasi kamera yang kita integrasikan. Nah, mungkin kita akan membuat UI dan UX untuk sistem internal dan sistem eksternalnya juga. Dan penyimpanan database kita akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah database yang sudah ada di perangkatnya, yang mereka menyimpan adalah data-data sebelum-sebelumnya yang sudah dipakai oleh perangkat. Dan kedua adalah database publik yang akan kita sediakan sendiri menggunakan teknologi-teknologi dan juga data-data yang sudah ada di internet. Mungkin segitu saja dari analisis sistem. Berikutnya akan diserahkan kepada implementasi sistem. Ya, terima kasih Saudara Fadil yang telah menjelaskan analisis. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi. Jadi, implementasi yang kami pakai itu menggunakan desain yang saya buat sendiri. Di sini saya memfokuskan implementasinya itu kepada hand gesture ya. Hand gesture kamera. Memang dari awal sudah menjelaskan bahwa kita ini mau memakai sebuah hand gesture yang seperti yang sudah dilihat di PowerPoint PPT bahwa desain yang saya buat itu menggunakan aplikasi Figma, di mana saya memfokuskan membuat desainnya sesuai dengan kamera dan juga memfokuskan hal tersebut itu kepada sebuah desain, sebuah kamera dan hand gesture. Jadi intinya ini desain saya ini memfokuskannya itu kepada hand gesture. Memang dari awal tujuan kelompok kami adalah memfokuskan analisis itu kepada hand gesture. Demikian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4 tentang Palm Capture Tech. Semoga bisa bermanfaat dan dari pitching kita bisa ditindaklanjuti dengan sangat baik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.